gimana, Ya. ada perlu pupuk atau Ya. tidak, terlalu tanam benih yang macam mana. Iya, ya. Ya, silakan. Baik sudah. Jadi ini sudah siap salur, adik-adik. Ini kemarin sudah lolos sertifikat. Ini untuk kebutuhan kelompok tani Manggarai Timur. Jadi ini jenis Komasti, komposit Andong Sari 3. Jadi di sini saya datangkan benih dari Jember, dari Puslit Koka, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember. Lalu saya semaikan di sini. Semaikan itu kita dalam bentuk pendederan. Saya buat persemaian di bawah situ. Itu campur pasir, campur pupuk kandang dengan tanah. Nah, lalu kita semaikan. Nah, lalu cara semai benih kopi ini dia punya perutnya itu harus ke bawah. Harus ke bawah. Nanti kalau dia tumbuh kecambah, tumbuh akarnya nanti langsung ke bawah. Kalau dia perutnya ke atas nanti tumbuh akarnya nanti dia akan balik lagi, tetap dia cari tanah. Ya, sehingga nanti yang kita buat kemarin itu kopi itu disemai dulu, dideder dulu. Lalu begitu dia usia 1 bulan, dia sudah mulai muncul, dia sudah tumbuh, dan pada waktu usia 1,5 bulan dia sudah mengeluarkan daun kepelan. Kalau bahasa Manggarainya itu saung tongkak, baik tongkak kuasa. Iya, daun tapak kuda itu ibu, saung tongkak kalau orang Manggarai ibu. Dia daun bulat begini. Nah, itu dia keluar 1 pasang. Lalu nanti dia akan keluar lagi 1 pasang lagi, jadi 2 pasang daun baru saya masukkan di polybag. Polybag ini polybag yang memang sudah dibuat dalam nomenklatur Kementerian Pertanian. Kalau untuk kopi dia harus 12-20. 12-20. Ini tingginya ini 20 cm, lalu nanti diameter lebarnya ini 12 cm. Ya. Lalu yang kedua, media ada di dalam ini. Itu kemarin saya masukkan polybag itu ya 1/4 dia. 1 bagian pupuknya, 4 bagian tanahnya itu dicampur aduk. Dicampur lalu dimasukkan di dalam polybag ini. Dimasukkan di dalam polybag ini, lalu dimasukkan itu supaya agak tanam bibitnya itu harus di tengah. Jangan di pinggir begini, harus di tengah. Adik-adik. Sehingga nanti tumbuhnya juga seperti ini. Tumbuhnya seperti ini. Ini sudah usia 4 bulan kopi ini. Usia 4 bulan, ya kalau dari pasang daunnya itu lebih dari 6 itu sudah layak. Begitu. Mungkin ada yang lain sudah bisa terima ini teman-teman ya. Saya rasa belajar isi polybag juga penting. Kalau mau jadi petani, jangan takut kerja kotor. Ya, jangan takut kerja kotor. Karena sekarang harapannya itu ada orang untuk bisa mengoptimalkan lahan kritis di Kabupaten Manggarai ini. Kalau tanah yang di sini polybag itu tanah dari mana? Ini kemarin tanah saya ambil topsoil ya. Topsoil itu ada sudah mungkin kenal. Topsoil itu. Topsoil itu tanah lapisan atas yang subur ya. Kalau subsoil itu tanah lapisan bagian bawah yang memang agak kurus ya. Begitu. Jadi memang belum kenal sampai ke sana. Jadi ini kita ambil topsoil dari luar, dari hutan. Ambil tanah yang warna hitam, kita beli bahkan kita beli di beberapa tempat ini ambil dari luar. Tanah yang warna hitam lalu dicampur dengan pupuk kandang. Teman-teman nanti bisa lihat di atas ini ada tumpukan tanah dengan itu kotoran kambing supaya nanti itu juga menjadi media. Setelah tahun baru saya isi lagi sekitar 80.000 anakan kopi untuk siap saya pasarkan tahun depan. Kalau 80.000 itu kalau 7.000 kan sudah 5,5 miliar lebih ada uang. Begitu. Seperti itu. Obat semprot hama kalau misalnya tumbuh kopi yang tidak sehat. Ya. Kalau untuk hama, saya orang LSM. Saya lama di Kuskupan. Saya 5 tahun di Delsos Kuskupan Ruteng, 15 tahun. Saya lebih banyak gencar tentang kampanye pertanian organik dengan Romo Simon nama dulu Pater. Jadi untuk sementara memang saya anti dengan kimia. Ya, anti dengan kimia. Saya lebih banyak menggunakan pestisida alami. Pestisida. Ya. Lalu pupuk organik alamiah. Ya, daun-daun ini saya manfaatkan untuk daun teprosia. Ini namanya teprosia.
Ini saya manfaatkan untuk ulat, untuk mematikan ulat, mengusir ulat. Dan caranya itu kita campur, rendam di air, rendam selama kurang lebih 2 minggu. Itu bawang merah, bawang putih, serai, ketumbar, lalu daun suren. Daun suren itu pohon itu pohon kayu hutan ya. Lalu ada beberapa, makanya di bawah itu pater saya lepas satu pohon hutan dari hutan namanya empak. Pahit dia, kulitnya pahit. Hama, yang namanya pahit pasti mereka takut. Yang namanya asam pasti mereka takut. Yang namanya pedis mereka takut. Dan saya campur tembakau pater. Itu pestisida alamiah untuk menyemprot ini, untuk mengusir hama. Dia lebih banyak tindakan preventif, pencegahan saja. Lalu untuk tindakan untuk membasmi itu memang sangat kurang, tapi dia lebih banyak untuk mengusir. Karena kalau kita rendaman daun-daun nih bersama dengan tembakau itu gatal, ya. Cing atau pernah cium tembakau? Belum Iya. Gatal dia, gatal dan mabuk, dan itu yang paling ditakuti oleh ulat. Tembakau keras tuh, tembakau cecu kalau orang Manggarai bilang. Itu kita rendam bersama, lalu kita coba semprot secara keseluruhan di mana tanaman kopi, cengkeh saya punya yang terserang ulat. Lalu saya di sini, saya tidak menggunakan M4 yang beli di toko, tidak. Saya orang profesional teman-teman, adik-adik. Saya narasumber sekolah lapang di 3 Manggarai, di 3 dinas. Ya, di 3 dinas. Saya mengajarkan bagaimana menciptakan M4 lokal. Ya, M4 lokal. Itu ada dia punya ilmunya itu. Mungkin ilmu itu hanya ada pada kami, di tempat lain tidak ada dan orang lain tidak tahu. Orang lain tidak tahu. Ya, teman-teman nanti kalau mau lihat ada di pondok itu M4 lokal yang saya buat itu sama dengan M4 lokal apa yang dibuat oleh pabrik di toko. Mikroorganisme lokal itu kan yang Iya, mikroorganisme lokal yang namanya mol. Ya. Ya, teman-teman di Undana kenal itu karena saya punya Om Damiadar itu juga kenal. Saya Unika Bapak. Oh, di Unika. Iya. Itu. Kalau Bapak Ibu misalnya Agnes yang dari Undana. Iya, itu. seandainya Usia berapa sesudah ditokir begini? Tadi ini 4 bulan ya? Ya.